Puji Tuhan, saudara, kita boleh berjumpa lagi, dimungkinkan oleh kasih Allah. Hari ini Jumat 9 April 2021. Mari kita menikmati itu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pemeliharaan-Mu tidak berhenti bagi kami hingga saat ini. Sebelum kami melanjutkan hidup karunia-Mu, kami mau menikmati sejenak di dalam Tuhan melalui doa dan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Layakkan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis pada hari itu. Jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian saudara, firman Tuhan yang diperkenankan bagi kita membaca, mendengar, untuk kita renungkan dan pegang bagi kehidupan kita hari ini. Saudara, firman Tuhan mau menyapa kita dengan satu tema: kuasa dalam persekutuan umat. Apa yang menjadi kunci pertumbuhan gereja yang sehat dan benar menurut kita? Tentu jawaban bisa beraneka. Tetapi sesungguhnya saudara, bukan pada kejeniusan para pemimpin gereja mengelola dan mengembangkan gerejanya. Bukan pula terletak pada kemampuan promosi program-program gereja yang menarik peminat dan simpatisan sehingga akhirnya mau menjadi anggota gereja. Tetapi kunci pertumbuhan yang sehat dan benar ada pada teladan jemaat perdana yang kita telah baca tadi dari perikop ini, Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Sehingga dikatakan sehingga setiap hari jumlah jemaat bertambah ada pada Tuhan sendiri. Artinya kunci kesuksesan gereja perdana menurut perikop kita ada pada kuasa Tuhan sendiri. Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Ayat 47. Bukan karena kehebatan pemimpin, bukan karena kerajinan dan seterusnya program yang hebat, tetapi karena Tuhan berkenan. Tuhan berpaut kepada jemaat itu. Bagaimana cara Tuhan hadir dan berpaut pada jemaat perdana ini? Lewat kehidupan jemaat yang mau dipimpin oleh Tuhan. Jadi yang mau dipimpin oleh Tuhan. Jemaat yang mau bertekun dalam firman Allah, yaitu pengajaran rasul-rasul yang bersumber pada pengajaran Yesus. Ayat 42a. Setiap hari mereka bertekun untuk membaca dan memperbincangkan firman Tuhan. Ini hal yang paling utama yang menjadi dasar pertumbuhan jemaat mula-mula.
Sehingga dikatakan setiap hari jumlah mereka bertambah. Dan ciri khas kehidupan mereka adalah bersukacita. Firman Tuhan yang direnungkan setiap hari membawa perubahan hidup yang signifikan. Roh Kudus mengubah hidup anak-anak Tuhan dari hidup yang bersifat egois menjadi hidup yang berorientasi pada Tuhan dan juga peduli kepada orang lain atau sesama. Lebih terbuka. Itu terlihat dari persekutuan yang terwujud di gereja mula-mula ini. Mereka bertekun dalam persekutuan dengan Tuhan, yaitu dengan setia memecahkan roti dan berdoa di rumah-rumah secara bergiliran, ayat 42b dan 46. Kalau kita mau refleksikan dalam kondisi kita sekarang ini, yang dimaksud di sini adalah terbuka suatu wadah untuk melakukan ibadah-ibadah di rumah jemaat masing-masing secara rutin, secara teratur, dan di dalamnya ada kebersamaan, ada persekutuan, makan bersama. Saya pikir hal ini bukan hal yang baru, tetapi sering kita lakukan di jemaat masing-masing. Tapi yang mau dicari sini makna dari persekutuan itu. Betulkah ia hidup atau menjadi semacam formalitas? Ini adalah perintah Tuhan untuk selalu hidup peduli dan bersukacita bersama. Baik itu di dalam bait Allah sebagai wujud ibadah mereka, maupun lewat persekutuan dengan saudara-saudara seiman, terwujud juga sangat indah yang diperlihatkan atau diteladankan oleh jemaat mula-mula. Setiap orang memandang saudaranya dengan kasih dan perhatian yang tulus. Setiap orang saling berlomba dalam hal yang patut diteladani, yaitu memperhatikan kebutuhan orang lain. Bukan berlomba memperhatikan kebutuhan diri sendiri atau egois. Ketika memperhatikan kebutuhan orang lain, maka kita tahu apa langkah yang harus kita lakukan. Roh Kudus yang hadir di gereja mula-mula sesungguhnya juga mau hadir dan berkarya di dalam gereja Tuhan masa kini. Dan Roh Kudus itu tidak berbeda, tetapi sama, baik pada zaman gereja mula-mula maupun saat ini. Dia mau hadir dan berkarya di dalam gereja kita, dalam persekutuan kita masa kini. Pertanyaannya, maukah kita dipimpin oleh Tuhan demi mewujudkan ciri-ciri gereja mula-mula? Dan maukah kita menundukkan diri pada otoritas firman Tuhan yang sanggup mengubah hati siapapun yang egois menjadi peduli bagi orang lain? Saat kita, saudara, mau diatur oleh Tuhan, kuasanya akan dengan leluasa bekerja sehingga dunia luar boleh melihat kehidupan kita sebagai umat Allah yang selalu menjadi kesaksian di dalam kasih sayang, di dalam kebenaran, di dalam kemurahan, di dalam cinta kasih. Umat Tuhan memenangkan itu karena Kristus yang akan menolong kita. Saat ini, saudara, kita ditantang dengan satu fenomena yang merebak di hadapan kita, yaitu peristiwa bencana alam di NTT. Luar biasa, saudara. Kita diajak untuk membuka mata, menggerakkan tangan, menggugah hati kita untuk melakukan sesuatu sekecil apapun sebagai peduli dan wujud iman bahwa aku mengasihi engkau sama seperti Tuhan telah mengasihi kami. Karena itu ada berkat yang dititipkan bagi kita. Mari kita salurkan, kita bagi, termasuk persekutuan kita. Telah ada wadah baik secara menyeluruh gereja Toraja maupun jemaat masing-masing terbuka untuk itu. Mari saudara, kita berpartisipasi apa adanya supaya sebagai jemaat Tuhan yang menyiratkan gambaran jemaat mula-mula pada zaman sekarang ini juga ada dan hidup. Tidak ada yang menderita,
Tidak ada yang tertawa terbahak-bahak dalam kelimpahan, tetapi yang melimpah merasakan itu dan bersedia untuk membagi. Sehingga apa yang dikatakan dalam firman Tuhan bahwa selalu saja setiap pagi ada orang kaya yang menjual hartanya lalu membagikan kepada yang lain. Luar biasa saudara. Ini memukul hati kita habis untuk tidak egois, tetapi lebih peka dan tidak serakah dan peduli bagi sesama kita. Saudara, mari kita tulus melakukannya, maka yakinlah harta yang Tuhan titipkan bagi kita tidak akan berkesudahan, malahan akan bertambah-tambah seperti kehidupan janda di Sarfat yang mengalir dan terbuka sekalipun kehidupannya sangat membutuhkan. Tetapi ketika dia memprioritaskan Tuhan melalui sesamanya, maka Tuhan membuka hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli tidak pernah habis. Malahan saat kering itu, saat paceklik itu, ibu janda di Sarfat ini menjadi sumber berkat bagi banyak orang. Tentu saudara, kita mau seperti ibu itu. Kita mau juga seperti jemaat mula-mula. Mari kita lakukan dalam hal yang kecil pun. Asal dengan tulus hati, sukacita, maka tidak akan membawa beban bagi kita. Justru akan melahirkan puji-pujian, sukacita, sehingga kita boleh menikmati kebersamaan dengan yang lain. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah berhenti merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Allah sendiri yang akan memberkati, sehingga firman ini benar-benar hidup berbicara dan menggerakkan eksistensi kami untuk melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh keluarga kami dalam segala kondisi dan di mana saja, termasuk para orang tua kami Tuhan. Engkau senantiasa memberkati mereka, menyertai mereka, agar kami tenang. Orang tua kami yang lansia, ada yang masih prima, ada yang sudah tidak bisa apa-apa, Tuhan yang berperkara bagi mereka. Termasuk mereka yang sakit, menjerit, menderita karena melemahkan tubuh mereka. Ada yang berbaring di rumah sakit, ada yang di rumah istirahat, ada yang di tempat khusus. Banyak hal yang menjadi penyebab. Tuhan, kami tetap yakin bahwa di dalam Tuhan selalu ada kemungkinan. Karena itu kami menyerahkan mereka yang sangat menantikan kesembuhan untuk itu. Engkau yang berkuasa melampaui segala sesuatu akan berkarya bagi hidup mereka, menjawab kerinduan mereka, jeritan hati mereka, sehingga mereka boleh sembuh dan nama-Mu dimuliakan. Kami pun juga teringat bagi mereka yang berduka, Tuhan hiburkan, kasihi mereka, beri ketabahan dalam menjalani dan melewati duka cita itu di dalam tuntunan Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang bahagia hari ini karena hari ulang tahunnya. Tuhan yang berperkara melengkapi sukacita mereka. Nama Tuhan juga tidak dilupakan dalam hidupnya. Begitu pula dengan seluruh keluarga hamba Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, agar kami senantiasa meneruskan pelayanan dengan kekuatan Tuhan sendiri. Kami tidak ragu, dan Tuhan yang memberikan segala yang kami harapkan bersama dengan keluarga kami. Kami teringat untuk pemerintah dan bangsa kami. Engkau berperkara bagi mereka dalam kepemimpinan yang diberikan kepada masyarakat dan juga jemaat-Mu, sehingga kami boleh menikmati keadilan, kasih sayang, dan sukacita itu. Engkau berkati pemerintah Tuhan. Bapa di sorga, hidup kami hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu dengan berbagai rencana dan karya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengingat saudara-saudara kami yang ada di seberang sana, yaitu NTT Timur, di mana mengalami berbagai kemulut yang luar biasa Tuhan karena bencana alam. Engkau yang menyelesaikan perkara hidup mereka. Kami mohon kasih sayang-Mu Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu, sehingga suasana boleh tenang dan masyarakat termasuk jemaat-Mu boleh menata kehidupan mereka, dan semua masyarakat Indonesia boleh berpartisipasi untuk merasakan pergumulan mereka dan membagi berkat-berkat Tuhan yang Kau titipkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.